tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Anak gadis Bapak juga tidak bisa bicara dan mendengar, Pak. Iya, bahkan tidak bisa berjalan. Ditambah lumpuh, Pak. Iya, saya tidak memaksakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Iya, ada apa toh? Kalian berempat datang ke tempat saya. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Apoy. Iya. Dan ini teman-teman saya. Dan maksud kedatangan saya ke sini mau membuat pengakuan secara pribadi di luar teman-teman saya. Karena saya sudah membuat sebuah kesalahan, Pak. Ya, walaupun kesalahannya di Apoy, tapi ini sudah jadi tanggung jawab kita bersama juga ya. Sama-sama, Pak. Karena kita sudah jadi saudara sekarang itu. Ya. Begini ceritanya, Pak. Tadi saya makan buah yang saya temukan jatuh di depan masjid. Saya pungut. Saya makan dan saya takut, Pak. Buah jambu yang saya makan itu tidak jadi berkah ketika masuk ke tenggorokan dan ke perut saya, Pak. Oh, jadi kamu sudah mengambil buah jambu saya dari keranjang saya. Bukan saya ngambil dari keranjang Bapak, tapi buah itu jatuh. Ingin sekali rasanya membalas puisi dari Mas Apoy. Tapi mau dikirim kemana? Mas Apoynya saja belum kembali. Gimana ini? Gua kan udah punya Wiyanti, tambahan hati gue. Masa gua harus... Jika kamu menolak, itu artinya sama saja dengan hutang. Yang namanya hutang itu akan terbawa sampai akhirat. Tentunya kalian semua tahu. Kayaknya panjang urusannya nih. Ya Allah, apakah takdirnya harus begini? Beneran nih, gue nggak bisa sama Wiyanti. Beneran ini. Semuanya saya kembalikan kepada kamu. Kamu membayar hutang itu atau tidak? Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak. Insya Allah. Saya siap. Saya bersedia. Tapi anak gadis saya itu tidak bisa melihat. Jadi putri Bapak yang saya harus nikahin buta, Pak. Iya. Sekarang terserah kamu. Apakah kamu mau menikahi anak gadis saya yang matanya tidak bisa melihat? Demi ridho Bapak, demi bekal akhirat saya nanti, saya siap menikahi putri Bapak yang buta. Tapi anak gadis saya juga tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Anak gadis Bapak juga tidak bisa bicara dan mendengar, Pak. Iya, bahkan tidak bisa berjalan. Ditambah lumpuh, Pak. Iya, saya tidak memaksa kamu. Kamu mau menikahi anak gadis saya atau tidak? Semuanya saya serahkan kepada kamu. Wiyanti, maafin gue ya.
Gue nggak ada pilihan lain buat membayar hutang gue sampai akhirat, Wi. Maafin gue, Wi. Ya Allah, jika Mas Apoy adalah jodoh saya, dekatkanlah. Dan jika bukan jodoh saya, jauhkanlah agar tidak menjadi beban pikiran dan beban untuk perasaan saya. Sekarang apakah kamu masih yakin untuk menikahi anak gadis saya yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, bahkan tidak bisa berjalan? Pak, apapun kekurangan anak gadis Bapak, demi bekal akhirat saya nanti, demi ridho Bapak, demi berkah hidup saya nanti ke depan, saya siap lahir batin menikahi putri Bapak. Alhamdulillah ya Allah. Aku bersyukur padamu. Sekarang anak gadis pun sudah menemukan calon jodohnya yang sesuai dengan keinginan aku selama ini. Kamu lagi mikirin apa ya? Apa kamu benar-benar mencintai Apoy? Jika Allah mengizinkan, dan jika dia memang benar jodoh saya, Yan, saya selalu doain yang terbaik untuk kamu. Mudah-mudahan Allah selalu ngasih yang terbaik ya buat kamu. terima kasih ya Nur. Ada apaan sih? Izinkan saya bertemu dengan anak gadis Bapak. Saya mau melihat wajah calon istri saya tercinta itu. Tapi itu tidak bisa sekarang. Nanti pada bulan Mulut tanggal 1. Saya izinkan kamu untuk melihat wajah putri saya. Tapi itu pun kamu harus bersama dengan kedua orang tua kamu sekalian untuk meminang anak gadis saya secara resmi. Itu pun kalau kamu bisa menepati janji sebagai orang Muslim. Ya Pak, insya Allah di bulan Maulud saya dan emak akan datang ke sini lagi Pak. Terima kasih untuk semuanya. Doakan saya kuat dan tegar. Insya Allah. Bismillah. Akhirnya saya dan teman-teman saya harus pamit untuk melanjutkan membawa paket ke Ustadz Syafai sebagai sebuah amanah ke Jalan Wali yang kira-kira di jalan itu dekat dengan masjid yang kubahnya ada 2 Pak. Masjid Kubah 2. Bapak tahu di mana lokasinya? Nah, nanti kamu kalau sudah pergi dari sini, kamu pergi ke arah timur, ke arah bukit. Nah, jaraknya itu sekitar 10 kilo dari sini. Nanti di sana kalian akan menemukan perkebunan buah-buahan milik warga. Nah, di belakang perkebunan itu ada perkampungan warga. Nah, di situ letak Masjid Kubah 2 itu. Ketemu juga itu masjid. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Pergilah kalian sekarang. Jalankan amanah kalian dengan baik. Karena amanah itu tanggung jawabnya sampai akhirat. Terima kasih Pak. Kasih Pak ya.
Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.